Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mansade, melangkah lebih maju bersama saya Hani Laurencia. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang masih hangat dan masih sangat diperbincangkan nih, yaitu Kang Mas dan Dek Ayu Mansade 2023. Akan kita kuak lebih lanjut. Nah, tim podcast pun sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Hilmi dan juga Mbak Irma selaku Kang Mas dan Dek Ayu Mansade 2023. Halo Mas Hilmi dan juga Mbak Irma. Halo. Kabar baik? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini nggak masalah kan kalau kita berbincang-bincang sejenak? Gak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih Mas Hilmi dan juga Mbak Irma telah hadir di ruang podcast SMA Negeri 1 Demak. Pertama nih, biar viewers podcast pada tahu, sebenarnya Kang Mas dan Dek Ayu ini event apa ya? Event Kang Mas dan Dek Ayu ini adalah program kerja OSIS Mansade itu untuk memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Ya, bertepatannya tanggal 21 April. Ya, itu eventnya tahunan. Baik. Berarti bagus juga ya itu untuk mengenang jasanya juga ya. Nah, menarik nih, kalau proses dipilihnya Mas Hilmi dan Mbak Irma mewakili kelasnya, itu mengajukan diri apa diajuin sendiri karena dorongan teman-teman sekelas? Buat saya sendiri itu sebenarnya dipilih teman, tapi ada juga kemauan dari diri saya buat ngajuin di event ini. Cuman nggak pede buat nampilin bakat di depan banyak orang. Tapi waktu itu H-1 saya dipilih oleh teman saya dan saya meyakinkan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa dan mampu untuk tampil di depan banyak orang. Bagus banget ya. Berarti itu bisa dibilang sudah ada persiapan sebelumnya apa belum itu? Belum ya. Tapi ya itu karena event setahun sekali, jadinya kalau dilewatin juga pasti malah tidak ada kesempatan untuk tahun kedepannya. Oke. Bisa diceritakan nggak pas tampil di dalam event itu tuh tahapan apa saja yang dilalui? Tahapannya itu sebelum hari H itu perwakilan masing-masing kelas diberi nomor undian atau nomor antrian buat tampil pada hari itu. Habis ngambil itu kan buat undiannya kan eventnya tahapannya kan fashion show dulu. Nah itu sebelum tampil itu diurutkan dari nomor awal sampai terakhir buat tampil fashion show. Habis tampil fashion show selesai, para peserta tuh dikasih waktu 30 menit untuk persiapan unjuk bakat. Nah, itu dapat nomor urut berapa, Mas? 8. Oh, tengah-tengah berarti ya. Nah, pas menampilkan bakat di depan banyak orang itu gimana rasanya? Nervous apa malah tenang, rileks banget? Untuk saya buat tampilin bakat pertama itu kan kita nampilin 2 bakat kan, nari sama nyanyi. Yang nyanyi itu saya sendiri. Itu agak lumayan nervous soalnya ada beberapa part yang perlu falset. Itu takut gak nyampe atau gimana, jadi itu agak sedikit nervous. Tapi kalau nari itu udah biasa, soalnya udah biasa tampil-tampil. Berarti jago nari mbaknya ya? Kalau menurut saya ya itu kan balik lagi ke sebelumnya waktu ditunjuk kayak sebelumnya itu nggak aku malahan. Loh kok bisa? Tapi temen aku kan soalnya tahun lalu udah pernah tampil juga tapi belum juara kan. Aku kayak canggung gitu, jadinya mau ngasih kesempatan ke orang lain biar coba-coba juga biar ngerasain. Tapi waktu latihan kan katanya mau nampilin nyanyi sama nari ya. Aku punya basic nari, jadinya temanku tak ajarin nari. Tapi H-15 tampil 15 menit maksudnya. Ya itu tak ajarin nari susah banget. Jadinya aku beraniin diri aja. H-15 menit itu. Itu terpaksa apa ya udah pasrah aja, Mas? Awalnya ditunjuk tapi nggak langsung mau gitu loh. Ditunjuk terus akhirnya lulus juga karena udah ada pengalaman juga tahun sebelumnya. Malah dapat rezekinya ya. Terus masalah yang tenang itu malah sangat tenang, soalnya partner sendiri kan anak tari. Aku juga alhamdulillahnya punya pengalaman juga, jadinya sangat tenang. Alhamdulillah. Nah pas tampil itu tuh memang udah ada
feeling kalau bakal menang dan dinobatkan menjadi Kang Mas dan Dek Ayu Semansade, apa malah udah pasrah aja lah, hasilnya gimana? Sebenarnya pasrah tapi berharap gitu loh. Soalnya dari segi persiapan kita juga kurang. Hanya 15 menit baru buat gerakan buat kita tampil bakat itu benar-benar kayak udah pasrah lah mau menang atau enggak. Dilihat dari yang lain juga ada banyak yang niat kan. Jadi itu enggak feeling, tapi ada beberapa teman kita yang bilang kalau kita bakal menang gitu kan. Jadinya pede. Ya. Menurut saya feelingnya sih ya nggak terlalu feeling banget buat juara gitu. Cuma tahun lalu nggak dapat juara, jadinya kan sedikit kecewa Mas. Apa enggak? Iya kecewa sih sedikit. Tapi tahun ini coba nampilin aja yang terbaik. Dan alhamdulillahnya juara. Wah, menarik ya, berarti kisah dari Mas Hilmi dan juga Mbak Irma hingga akhirnya terpilih menjadi Kang Mas dan Dek Ayu Semansade 2023. Sangat menarik dan unik ya. Nah, ini poin utamanya nih. Setelah dinobatkan menjadi Kang Mas dan Dek Ayu, rasanya jadi beban atau justru kebanggaan? Boleh banget dijawab versi masing-masing ya, karena kan tadi prosesnya juga hektik banget ya. Boleh jawab. Kalau menurut saya tuh gimana ya, pasti kebanggaan ya. Soalnya pada umumnya biasanya sekolah itu memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini itu umumnya ya, itu menampilkan hanya fashion show. Namun uniknya SMA 1 itu tidak hanya menampilkan fashion show saja, bukan hanya menampilkan good looking saja, namun memiliki siswa yang bertalenta. Alhamdulillah. Menurut saya ini sebuah kebanggaan bagi saya karena sejujurnya ini first time saya ikut event seperti ini, dan alhamdulillahnya dinobatkan menjadi juara umum Kang Mas dan Dek Ayu. Itu merupakan sebuah kebanggaan. Lewat event ini saya jadi pede buat nampilin bakat di depan banyak orang gitu. Terus berkat event itu wajah kita jadi debut di berbagai sosmednya. Berarti juga ada rasa senangnya karena dipajang di akun sekolah tersendiri ya, terutama juga dipajang di akun podcast ini nanti di YouTube. Ada harapan dari Mas Hilmi dan juga Mbak Irma enggak? Tidak setelah menjadi Kang Mas dan Dek Ayu Semansade di 2023 ini. Untuk harapan saya sendiri, semoga saya bisa meneladani sifat dan sikap dari Raden Ajeng Kartini sendiri dan berusaha untuk menjadi orang yang terus berbenah, menjadi yang lebih baik tentunya. Menurut saya itu ya cukup dari pengalaman ini bisa terus meneladani juga sifatnya, sikap dari Raden Ajeng Kartini juga punya mental berani dan berani memperjuangkan juga ya, menghadapi semua masalah. Beranilah. Oke, baik. Sebagai penutup, ada kesan dan pesan nggak untuk yang ingin disampaikan kepada viewers podcast Semansade? Kesannya sih senang, bahagia, kaget karena udah juara ya. Terus pesannya itu sebenarnya bukan pesan dari saya, cuma pesan ini tak pegang dari omongan mama saya. Kalau ada kesempatan itu pasti harus dicoba, walaupun emang nggak bisa atau belum memungkinkan juara, jadi yang terbaik aja, karena itu orang atau anak yang memiliki mental berani itu hanya sedikit. Jadinya harus jadi yang terbaik di bidangnya, lakukan yang terbaik. Baik, kalau Mbak Irma? Untuk saya sendiri kesannya agak gugup ya, soalnya ini baru pertama kali juga. Overthinking, bahagia, juga bangga sih tentunya. Untuk pesan, untuk di luar sana yang belum pede untuk menampilkan bakatnya, ayo pede. Siapa tahu bakat kalian itu bisa menjembatani kalian untuk meraih apa yang kalian inginkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hilmi dan juga Mbak Irma atas sudah ingin menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sejenak di ruangan podcast Semansade ini. Nah, itu tadi cerita di balik Kang Mas dan Dek Ayu SMA Negeri 1 Demak tahun 2023. Begitu menarik dan sangat unik ya. Begitu juga dengan siaran podcast Semansade yang akan menampilkan siaran yang berkualitas, bermanfaat, dan juga menarik tentunya. Saya Hani Laurencia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.